Halo dulur-dulur Kandang Kebo, jumpa lagi di channel Komunitas Kandang Kebo. Kali ini kita akan lanjut belusuan. Di konten sebelumnya kita akan langsung melihat tembok jebol yang berada di Monumen Pangeran Diponegoro. Yang kami sebut tadi tembok yang jebol ini memang sudah ada sejak dulu dari bangunannya memang asli. Temboknya dulu tinggi. Temboknya seperti ini, cuma ini sepertinya dilebar. Nah, disinilah tempat melolosnya Diponegoro, Pangeran Mangkubumi dan pengikutnya. Sebenarnya sebelum Diponegoro itu diserbu itu ada cerita yang membuat Diponegoro nggak percaya. Jadi ada bocoran Bapak Ibu. Ketika pasukan Belanda itu ingin menyerbu Tegalrejo, mereka itu menemui seorang pandai besi. Nah, pandai besi ini disuruh untuk memperbaiki tapal kuda-kuda itu. Ketika pandai besi ini itu bertanya, dijawab oleh seseorang dari pemelihara kuda itu bahwa digunakan untuk menyerbu Tegalrejo. Nah, itu kemudian disampaikan ke pengikut Diponegoro. Kemudian disampaikan ke Diponegoro. Tapi Diponegoro nggak terlalu menghiraukan karena memang saat itu di bulan-bulan Juni dulu itu penuh dengan intrik. Nah, perlu dipahami bahwa sebenarnya Diponegoro mau memberontak itu di pertengahan bulan Agustus. Jadi sudah nggak kuat lah istilahnya. Sudah beberapa daerah itu dibebaskan pajak. Tujuannya apa? Nanti kalau perang pajak ditarik gitu. Jadi di pertengahan bulan Agustus. Tapi karena gara-gara tato itu, ketika Mayor Stus itu dia menantunya Dekok sekaligus ajudannya, ketika nganter dari Magelang ke Batavia penangkapan itu, tanya sama Diponegoro, kok bisa Diponegoro marah tentang leluhur yang dibuat patok-patok itu. Diponegoro bilang, sebetulnya saya nggak marah apabila bikin jalannya itu dibagi, kanan kiri diambil. Ya, seperti kita sekarang lah, kalau misalnya jalan mau dilebarkan kan yang diambil kan kanan kiri ya Bu ya. Iya. Kalau kanan itu 1 meter, kiri 1 meter. Nah, itu enggak. Jadi Patih Darujaya itu memang membikinnya itu tidak seperti langsung diambil tanah pekarangannya miliknya Diponegoro. Nah, kalau kita lihat bahwa itu akan memapras makam leluhur itu ada di dekat Sidoarjo Bapak Ibu. Nanti di sana ada makam. Gitu. Jadi sampingnya itu ada makam. Yang sekarang jadi jalan itu ya, besar itu ya Bapak Ibu ya. Itu. Inilah yang menyebabkan kasus berinya Perang Jawa. Gitu. Ya. Jadi tapi nanti, dan ini belum banyak diketahui, ketika sudah di Selarong, Diponegoro itu mengirim surat kepada Dekok. Intinya mau negosiasi, kalau bisa jangan perang. Nah, surat ini dikatakan oleh Diponegoro, kita ketemuan di Pesanggerahan Mangkubumi. Kalau panjenengan ke keraton ke selatan ada Krapyak, Bapak Ibu. Betul? Di situ ada panggung Krapyak. Nah, dulu itu Pesanggerahan.
di Pesandan. Nah, Diponegoro itu ingin ketemu dengan Dekok membicarakan tentang perang ini. Kalau bisa damai, kenapa nggak damai gitu. Tetapi surat ini tidak pernah ke tangan Jenderal Dekok. Di babat Diponegoro dikatakan ada dua kemungkinan. Pertama, sudah sampai ke Patih Danrejo 4, tapi tidak disampaikan ke Jenderal Dekok. Yang kedua, kemungkinan yang kedua, Jenderal Dekok membaca tapi mengabaikan karena merasa nanti akan memenangkan pertempuran. Sehingga pertemuan antara Jenderal Dekok dengan Diponegoro itu tidak pernah terjadi di Pesanggrahan Rapiak. Nanti kalau nanti kita bahas lebih panjang lagi Bapak Ibu, Jenderal Dekok itu sebenarnya memanfaatkan kelemahan orang Jawa. Orang Jawa itu kalau diapii, dipangku, itu dia akan memberikan balasan lebih apik lagi. Tapi kalau dijahatin akan lebih jahat lagi. Dekok tahu karakter Diponegoro. Makanya nanti ketika dia itu diminta untuk berunding di Magelang, itu diberi apapun permintaan Diponegoro. Dia minta gunting Bapak Ibu, gunting. Jadi pengikut itu kan banyak yang gondrong gitu ya, dikasih. Dia minta kain warna hitam 1 bal 2 bal, dikasih. Bahkan Dekok itu ngasih 2 kuda Bapak Ibu, putih, dan ngasih uang. Nah, pemberian Dekok ini membuat Diponegoro luluh. Makanya ketika dia itu diajak berunding, menganggap bahwa Dekok itu sudah baik-baik. Karena memang Dekok itu sudah berjanji ketika menjelang perundingan di Magelang itu, kita berunding, tapi nanti jika kita gagal, silahkan Diponegoro beserta pengikutnya kembali ke hutan untuk meneruskan perjuangan. Kalau gagal, nah ucapan Dekok inilah yang membuat Diponegoro itu tidak curiga bahwa itu sebenarnya adalah tipu-tipu saja. Nah, ketika sudah di Presidenan Magelang ngobrol-ngobrol gitu, kemudian Dekok ingin menangkap, Diponegoro protes. Loh, kok bisa seperti ini? Kan jadinya kalau gagal saya dibolehkan kembali ke hutan. Tapi karena Dekok sudah mendapat pressure dari Batavia agar menangkap Diponegoro hidup atau mati, maka harus ditangkap. Selamat pagi, selamat sejahtera untuk semuanya. Kami memperkenalkan diri, nama Markus Yanto, sementara menjabat sebagai kepala museum di Museum Pangeran Diponegoro. Kami mengucapkan banyak terima kasih dan mengucapkan selamat datang kepada komunitas Kandang Kebo. Mudah-mudahan apa yang dapat di Museum Pangeran Diponegoro ini dapat bermanfaat, dapat menginformasikan kepada seluruh masyarakat bahwasanya Museum Pangeran Diponegoro ini adalah tempat bersejarah dan bisa dikenang dan disampaikan kepada generasi penerus bangsa. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada komunitas Kandang Kebo. Yuk. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Kandang Kebo. Menang jejak sumur Nusantara. Salam sahabat museum. Museum di hatiku. Yogyakarta. Istimewa.
Baik dulur-dulur, belusuan di Tegalrejo di Monumen Pangeran Diponegoro ini sudah cukup, dan kita akan lanjut belusuan di tempat berikutnya, yaitu di Gua Selarong, dan nanti kita akan seperti tadi untuk melihat kondisi Gua Selarong. Oke, salam budaya.